Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba bicara tentang maqasid syariah, tujuan syariah, tujuan hukum Islam, tujuan yang coba disimpulkan. Salah satu tokoh yang menyimpulkan ini namanya Syatibi itu menyimpulkan apa sih kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya itu. Disampaikan bahwa Islam mensyariatkan berbagai hukum untuk menjamin terwujudnya hal-hal yang primer, yang utama, yang pokok, ya, meliputi 5 hal. Ya. Ada 5 hal pokok yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Yang pertama, tujuan itu adalah untuk menjaga agama, din, hifzuddin, ya. Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengannya Allah, ya, dan hubungan antar manusia. Untuk mewujudkan dan memelihara agamanya, Islam mensyariatkan iman dan hukum pokok ajaran dasar Islam, yaitu rukun Islam, kewajiban berdakwah untuk menyeru manusia kepada agama, kewajiban berjihad untuk memerangi orang-orang yang menghalangi agama, ya, hukuman terhadap orang-orang yang keluar murtad dari agama, dan hukum terhadap orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu hal yang tidak ada dalam agama ini, lalu dicari-cari kebaruan itu. Namanya agama Islam disebut bid'ah. Itu memelihara agama. Yang pertama. Yang kedua, memelihara jiwa, hifzun nufus, ya, yaitu memelihara hak-hak untuk hidup terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, ya, penganiayaan, ya, penzoliman terhadap jiwa manusia, ya. Termasuk memelihara kemuliaan dari harga diri manusia adalah, ya, menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, yang menjaga jiwa manusia, mau muslim non muslim itu dijaga. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam manusia itu terhormat, ya. Walaqad karamna bani Adam, telah memuliakan bani Adam, ya. Turunan Adam itu dimuliakan, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, apapun agamanya, semua dimuliakan. Tentu dalam pandangan Islam ada nilainya berbeda antara orang yang beragama Islam sama tidak. Namun sebagai manusia dia sama. Nanti dia bertanggung jawab masing-masing dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memelihara akal. Nah, ini perhatikan, kalau orang yang menganggap beragama itu berarti tidak berakal gitu, tidak menggunakan akalnya, dia pasrah saja. Tidak. Berislam yang pasrah tunduk kepada Islam itu, seorang muslim diminta untuk mempergunakan akalnya, sehingga ketika ada orang yang berusaha merusak akal itu, Islam melarangnya. Menjaga akal agar tidak terkena bahaya kerusakan yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tidak mampu lagi menggunakan akalnya, tidak berguna lagi di masyarakatnya, menjadi sumber keburukan dan masalah bagi masyarakat itu dilarang. Sehingga Islam melarang khamr, minuman keras. Kenapa? Itu menghilangkan fungsi akalnya. Setiap individu, ya, adalah tatanan bagian dari masyarakat. Maka akal yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat memiliki fungsi sosial. Dengan akalnya, individu dapat membentuk pola kehidupan masyarakat. Kata dia salah menggunakan akalnya, yang terjadi adalah kerusakan dalam masyarakat. Rusaknya akal seseorang memungkinkan timbulnya ketidaktertiban dalam masyarakat. Contoh orang mabuk itu, keburukan muncul di masyarakat. Pengharaman khamar dan sesuatu narkoba dan sebagainya itu merusak akal pikiran. Islam melawannya dengan keras. Yang keempat, memelihara keturunan. yaitu memelihara tatanan nilai dalam proses pergaulan di antara sesama manusia
dan mencegah terjadinya kerusakan biologis yang diakibatkan oleh ketidakterjagaan di dalam proses interaksi sesama manusia. Oleh karena itu Islam melarang menikah, ya, dan berhubungan kelamin dengan yang punya hubungan kerabat yang dekat, incest, ya. Melarang berzina juga. Tadi yang misalnya saudara kandung menikah, itu dari sudut agama dilarang, tapi dari sudut pandang biologis pun, ya, itu merusak. Kalau dalam yang kita bisa cari gitu ya, itu bisa menimbulkan kecacatan pada anak keturunan ya, kalau menikah dengan yang kekerabatannya sangat dekat. Itu dilarang oleh Islam. Ternyata ada hikmahnya begitu. Juga melarang perzinahan. Orang melakukan hubungan suami istri tapi tidak terikat hubungan, atau dia salah satunya terikat lalu dia selingkuh, yang larang. Kenapa? Merusak tatanan keturunan. Maka kita temukan berita ada orang yang menikah tapi pas ditelusuri ternyata mereka tuh bersaudara. Kenapa? Dulu orang tuanya saling berzina gitu, nggak jelas-jelas, ternyata pas ditelusuri orang tuanya sama. Kayak gitu. Perzinahan itu kalau merebak merusakkan nilai penjagaan terhadap keturunan. Yang terakhir, ya, pertama tadi kan memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang empat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta. Apa? Orang itu berhak punya harta. Maka orang juga dilindungi atas kepemilikannya, atas harta yang halal itu, yang haknya. Untuk orang diberi kesempatan untuk menghasilkan dan memperoleh harta, bukan hanya disimpan di kalangan tertentu saja. Kita mengingat keadilan orang untuk menghasilkan dan memperoleh harta, ya. Tapi ada kewajiban baginya juga mencari harta yang halal. Lalu ketika sudah punya, ia dijaga, nggak boleh dimaling, nggak boleh dirampok, nggak boleh dirampas, dijaga. Orang yang mengambil, merampok orang lain itu dihukum dengan sangat keras dalam Islam. Kenapa? Karena itu melanggar hak orang lain, kepemilikan orang lain. Islam sangat menjaga kepemilikan harta, ya, agar jangan sampai terjadi perbuatan aniaya, zalim terhadap orang lain dalam urusan harta. Sehingga 5 tujuan syariah, maqasid syariah ini sangat-sangat nilainya sangat-sangat universal. Bukan hanya bisa kita terima dalam pandangan seorang muslim, tapi pandangan seorang manusia yang tulus, murni, ya, itu bisa menerima kebaikan. Jadi menilainya itu jangan hanya sepandang ini agama begini begitu, bukan, tapi menilai apa sih maqasid, tujuan, apa yang dijaga dari aturan itu. Dengan kita melihat apa yang diinginkan dari aturan itu, kita bisa meresapi, bisa menikmati, bisa mempunyai gambaran luas tentang apa aturan hukum yang ada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.